Oke, kembali lagi ke pembahasan soal OSNK tahun 2023. Nah, sekarang kita sudah sampai ke nomor 37. Bagi kalian yang belum nonton 38 nomor lainnya, bisa cek ke channel ini ya. Nah, sekarang kita bakal langsung bahas aja nomor 37. Pada suatu spesies tumbuhan yang baru ditemukan, terdapat gen A, B, dan C dengan peta genetik sebagai berikut. Nah, jarak A dan B 10 centimorgan, ini harusnya C-nya kecil, M-nya besar ya, centimorgan. B ke C itu jaraknya 15 centimorgan. Nah, Anda menyilangkan tanaman heterozigot secara tes cross. Nah, artinya kita menyilangkan heterozigot ya. A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil disilang dengan tes cross. Tes cross artinya homozigot resesif ya. Berarti A kecil, B kecil, C kecil gitu. Nah, menghasilkan anakan. Nah, di sini kalau kalian masih jarang latihan soal, mungkin kalian bakal bingung ya. Tapi bagi kalian yang udah sering latihan soal, kalian pasti tahu ini akan menghasilkan 8 jenis anakan. Oke, bakal ada 8 jenis anakan. Nah, anakan pertama itu bakal jadi begini. A besar garis, sorry, set. A besar garis, B besar garis, C besar garis. Ini anakan pertama, terus ada yang semuanya kecil, ya. Nah, ada yang kayak gini. Nanti jumlahnya tergantung penelitiannya ya. Jadi jumlahnya itu beragam banget gitu. Nah, tapi pada umumnya mereka yang punya genotip seperti ini jumlahnya itu sangat banyak ya, banyak banyak. Kenapa banyak? Karena mereka adalah genotip parental. Gitu ya, mereka itu genotip parental. Alias di sini kalau kita buka genotipnya, dia bakal membentuk DNA yang seperti ini. Nah, ini ada kromosom, sorry, kromosomnya. Jadi ada kromosom A, B, C. Jadi gennya berdekatan ya, kayak gini nih, mirip sama ini. Nah, di sini ada yang kecil. A, B, C. Nah, dia bentuknya kayak gini. Dan ini adalah tipe parental. Dan dia bakal menghasilkan anakan yang banyak banget, proporsinya itu banyak gitu ya. Nah, terus ada juga yang proporsinya dikit. Yang proporsinya dikit, biasanya itu mengalami pindah silang ganda. Ya, maksudnya pindah silang ganda, yang A ini pindah ke sini ya, yang A kecil juga pindah ke sini, yang C juga ikutan pindah. Jadi pindah silangnya 2 kali, namanya pindah silang ganda. Gitu ya, 2 kali pindah. Alhasil B-nya ketinggalan gitu. Berarti di sini A-nya misalnya jadi kecil, tapi B-nya masih besar, C-nya ikutan kecil. Nah, ini double crossover atau pindah silang ganda ini bakal sedikit. Ya, dikit gitu. Ini dikit, terus kalau A-nya besar, ini garis, kalau A-nya besar, B-nya kecil, C-nya besar, ini juga bakal sedikit sekali. Karena dia pindah silang ganda ya, 2 kali pindah silang. Nah, terus ada lagi yang sedang-sedang aja jumlahnya, dia itu misalnya ya, A dan B-nya beda, misalnya A-nya besar, B-nya kecil, tapi C-nya sama dengan B, gitu. Atau A-nya yang kecil, B-nya yang besar, tapi A, B, dan C itu sama-sama besar, gitu ya. Nah, ini jumlahnya bakal sedang gitu. Ada lagi yang B dan C-nya yang beda, misalnya ya, B-nya besar, C-nya kecil, itu kan beda ya. Tapi A sama B itu sama, gitu ya. A sama B itu sama-sama besar. Atau B-nya yang kecil, C-nya yang besar. Di sini A sama B-nya itu sama-sama kecil, gitu. Ini juga bakal jadi sedang ya. Jumlahnya biasanya di penelitian ini bakal jadi sedang, gitu. Oke. Nah, sampai di sini kita bakal lanjut dulu ke pernyataan. Dalam perhitungan frekuensi pindah silang antara gen A dan B, frekuensi pindah silang ganda juga harus diikut sertakan. Nah, ini jawabannya benar. Ya, ini benar banget. Kenapa jawaban yang A ini benar? Karena kalau kita mau melihat berapa frekuensi pindah silang antara gen A dan gen B, kita harus cari A rekombinan A dan B. Nah, normalnya A besar itu berpasangan dengan B besar. Ini normal ya. Ya, normal. Nah, kalau kita mau nyari frekuensi pindah silang, berarti kita harus cari yang nggak normal. Yang nggak normal berarti apa? A besar berpasangan dengan B kecil. Atau A kecil berpasangan dengan B besar. Nah, ini nggak normal. Nah, cari aja. Mana ya? Nah, ini dia. Ini A kecil tapi B-nya besar. Ini A-nya besar tapi B-nya kecil. Ini A-nya besar, B-nya kecil. Ini A-nya kecil, B-nya besar. Jadi semua berempat ini harus kita masukkan ke dalam perhitungan ya. Masukkan ke perhitungan frekuensi pindah silang. Berarti apakah yang pindah silang ganda ikut serta? Ikut dong, ini ya, ini kan pindah silang ganda, ikut kan? Gitu, jadi jawabannya benar. Gitu, jadi ini sebenarnya pemahaman dasar ya dari perhitungan genetika. Lanjut ke yang B. Derajat coincidence yang bernilai kurang dari 1 menyebabkan jarak antara gen A dan C bernilai kurang dari 25 centimorgan. Nah, di sini apa itu derajat coincidence? Biasanya kita singkat sebagai COC ya, coefficient of coincidence. Nah, COC ini adalah perbandingan antara observe dibanding expected.
alias yang kita temukan di lapangan, ya ini di lapangan itu tergantung, penelitinya. Jadi, yang kita ketemukan di lapangan dibanding dengan apa yang kita prediksi. Nah, di sini kalau kita prediksi ini kan 10 sentimorgan, atau kalau mau kita ubah jadi persentase itu bakal jadi, 10%, ya 10%. Jadi 10% itu 0,1. Di sini 15%, 15% berarti, 0,15 gitu kan. Nah, kalau kita kali 0,15 dikali 0,1, kita coba ya, berapa dapatnya? 0,15 dikali 0,1, 0,015, oh ya tinggal tambah nolnya aja ya. Jadi akan dapat 0,015 gitu. Jadi, secara expected kita harusnya mendapatkan 0,015 atau kalau dijadikan persen itu sekitar, 1,5%. 1,5% anakan yang dia itu double crossover, ya. Yang pindah silang ganda itu sekitar 1,5% dari total. Tapi kalau kita observe, biasanya tuh lebih sedikit. Biasanya ya, bisa aja mungkin cuman, 1% mungkin, atau cuma 0,8% yang biasanya ini bakal lebih sedikit. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya kalau pindah silang sudah terjadi di suatu area, dia akan menghambat pindah silang yang ada di sebelahnya, gitu. Jadi pindah silang ganda ini nggak mudah terjadi, karena kalau A udah pindah silang, dia bakal menghambat C. Kalau C udah pindah silang, dia bakal menghambat yang A, gitu. Itu namanya interferensi, ada hubungannya sama COC. Karena interferensi itu sama dengan satu dikurang COC, gitu ya. Itu namanya interferensi, jadi mereka saling menghambat antara gen yang berdekatan, gitu, pindah silangnya terhambat. Nah, jadi apakah derajat koinsidensi yang bernilai kurang dari satu itu membuat nilai A dan C itu kurang dari 25 sentimorgan? Jawabannya enggak, ya, jadi ini salah. Jadi, itu cuma mempengaruhi apa yang kita observe dibandingkan apa yang kita prediksi, gitu. Jadi yang kita dapat dari penelitian biasanya lebih sedikit daripada yang kita prediksikan, gitu. Jadi dia nggak menyebabkan jaraknya berkurang. Jaraknya tetap 25 sentimorgan ya, tetap nggak bakal berkurang. Cuman kalau kita, uji, nah jumlahnya itu nggak bakal pas 1,5% gitu, bisa jadi kurang. Itu namanya interferensi yang dipengaruhi oleh COC, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang C. Peristiwa interferensi menyebabkan kejadian pindah silang ganda yang diamati bernilai lebih tinggi dibanding peluang pindah silang ganda yang diharapkan. Ini salah ya, karena harusnya lebih rendah ya. Tadi kan ini ya diamati itu bakal lebih rendah. Sekarang yang D, pada kasus lain terdapat pautan antara gen D dan E dengan frekuensi pindah silang 50%. Nah, di sini 50%, apakah kita bisa bilang ini 50 sentimorgan kalau frekuensi pindah silang 50%? Jawabannya enggak ya, kita nggak bisa bilang ini 50 sentimorgan. Kita nggak tahu. Bisa jaraknya jauh banget, ya. Karena maksimal frekuensi pindah silang itu adalah 50%. Ya, jadi maksimalnya itu 50%. Udah maksimal, nggak bisa lebih, gitu. Jadi emang, kalau misalnya dia 40%, berarti itu bisa kita convert jadi 40 sentimorgan, gitu ya. 30%, 30 sentimorgan. Tapi kalau udah masuk 50%, kita nggak bisa bilang, itu 50 sentimorgan tuh nggak bisa. Ya, udah mentok dan kita aslinya nggak tahu jaraknya berapa, gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Artinya mereka nggak terpaut, ya. Karena bisa jauh banget gitu ya. Bisa 50% ini jauh banget gitu, jauh banget, jauh gitu. Jadi saking jauhnya nggak terpaut, gitu. Nah, kalau mereka tidak terpaut, mereka akan menghasilkan perbandingan seperti ini. 1:1:1:1. Jadi ini benar banget, gitu ya. Jadi ya ini pemahaman dasar dari genetika, kalian bisa belajar dulu dasar-dasar genetika, gitu ya. Belajar meiosis dan lain-lain. Oke, jadi jawabannya di sini adalah benar salah, salah benar.